Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang udah menyempatkan bergabung. Dan buat teman-teman semua yang hanya bisa menonton siaran ulangnya juga, aku ucapkan semoga bisa dipelajari dengan baik. Oh ya teman-teman, sebelum aku mulai kelasnya, aku mau menginfokan sedikit nih. Kebetulan insya Allah bulan September ini, Abdul akan kembali lagi untuk aktif berkuliah nih. Dan sekarang kan saya lagi di Papua ya teman-teman ya. Dan mungkin insya Allah di bulan ini akhir kalau nggak pertengahan, saya akan ke Bandung lagi nih untuk berkuliah. Dan sebelum-sebelumnya udah aku sampaikan ya sejak dari lama banget yang kemarin-kemarin bahwasanya kelas aktif ini akan berakhir secara keseluruhan itu di akhir September. Tapi tenang. Buat yang baru-baru bergabung tenang aja ya, kalian nggak perlu takut. Uh, aku masih kasih kesempatan untuk sampai di 2 sampai 3 bulan belajar, tenang aja, kalian nggak perlu takut ya. Cuman mungkin nanti tahapnya berbeda. Nanti aku akan koordinasikan ya, tergantung dari kalian aja. Mau belajarnya, mau konsultasi, boleh banget kok teman-teman ya. Jadi teman-teman semua tuh kalau bisa sih dimanfaatkan konsultasinya, terus juga interaksinya. Terus juga nanti kalau mau tanya-tanya apapun itu, mau kalian udah nggak kelas, mau kalian kapanpun itu silahkan aja tanyakan ke aku. Jangan sungkan teman-teman ya, karena aku sampai kapanpun udah menganggap kalian semua itu sebagai orang tua saya, terutama yang ibu-ibu, bunda-bunda itu udah aku anggap orang tua, dan semoga teman bunda-bunda juga menganggap aku sebagai anak sendiri. Maksudnya dalam hal biar kita itu bisa akrab untuk selama-lamanya gitu loh. Kapanpun siapa tahu aku bisa berkunjung ke tempat bunda-bunda semua, kan secara langsung aku bisa ngajarin dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak tahu ya gimana nantinya. Karena aku sendiri pun ngerasa sangat bahagia banget. Kelas aktif ini sudah berlangsung selama 8 bulan. Alhamdulillah, itu adalah waktu yang sangat panjang menurut aku, dan menghadapi lika-liku banyak, terutama dari karakter berbagai orang-orang yang masuk di kelas aktif. Nah, makanya tuh di kelas aktif kan udah banyak yang keluar ya teman-teman ya. Itu rata-rata yang udah keluar itu rata-rata izin kok katanya. Kak, aku udah selesai dulu ya karena aku udah nggak main FB Pro lagi. Itu ada yang kayak gitu. Yang kedua ada juga, Kak, aku izin keluar ya karena aku udah ngerasa cukup, udah ngedapetin ilmunya, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, Kak, mohon maaf ya, mungkin aku cukup sampai di sini dulu kelasnya. Nanti kedepannya kalau misal aku butuh apa-apa, nanti aku mampir lagi kok dan bertanya ke kakak, nggak apa-apa kan? Aku bilang nggak apa-apa. Jadi memang kalau misal teman-teman semua udah ngerasa cukup ya silahkan, kalian nggak apa-apa out kapan saja, nggak apa-apa. Dan itu pun aku paham ya. Jadi kalian nggak perlu rasa berat atau seperti apa, karena ya kalau misal teman-teman semua ngerasa aku udah bisa jalan sendiri, ya kalian tinggal berjalan sendiri, tinggal memperbaiki diri dan lain sebagainya ya. Kayak gitu aja, simple kok. Dan aku juga nih, sebelum aku mulai, aku mohon doanya ya buat kakak-kakakku semua di sini, bunda-bundaku, doanya semoga nanti aku bisa menyelesaikan kuliah aku. Kebetulan sebenarnya tuh teman-teman, aku curhat dikit ya, aku tuh kuliah itu udah semesternya udah lebih dari semester 8 loh guys. Bukan karena nggak bisa nyelesain, tapi aku sempet cuti 2 kali kalau nggak salah, itu gara-gara aku sakit gitu. Jadi aku mohon doanya, semoga dengan kalian aminkan apa nanti aku bisa berkuliah dengan lancar dan selesai sampai benar-benar finish di akhir dengan selamat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya. Makasih teman-teman doanya. Saya yakin teman-teman semua yang dengarkan bisa aminkan. Dan saya juga mohon supportnya teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman semua nih, aku mau ini dulu sedikit memberikan kasih tahu ya. Nah, kenapa sekarang tuh sebenarnya aku tuh nggak aktif di akun, bukan nggak aktif ya, di akun aktif itu sebenarnya itu dia itu kena pelanggaran, ada kena pelanggaran pembatasan juga. Itu dikarenakan aku tuh sering upload hasil, apalagi namanya dulu, yang itu guys, kalau misal orang-orang yang monetisasi dari kelas aktif itu, aku biasa kan kasih reviewnya ya, terus aku kasih screenshotan banyak, bukti-bukti chat, terus juga aku ngasih screenshotan iklan in-stream. Nah, itu ternyata pas aku laporin kemarin, kan aku tanya kenapa aku bisa terkena seperti ini, terus disampaikan ternyata kita nggak boleh memajang kayak yang aku, apalagi namanya, yang aku kirim-kirim itu guys, yang kayak review orang yang masuk kelas aktif, terus fitur-fitur
monetisasi yang udah kebuka dari kelas aktif, ternyata aku nggak boleh posting yang kayak gitu karena itu melanggar merek dagang. Nah, karena kan itu kan InStream, Reels kan itu milik Meta ya. Jadi dideteksinya itu sebagai apa ya? Hal yang nggak boleh lah intinya kayak gitu. Jadi makanya itu akun aku yang aktif itu memang kena pembatasan, tapi itu kenanya itu baru sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Karena sebelumnya itu cuma kena pembatasan bintang, tapi Reels, Instagram itu masih jalan dan dolarnya pun masih jalan. Tapi kena 3 minggu terakhir itu ternyata kena semuanya, dan itu makanya nanti aku tuh bakal hapusin beberapa konten aku yang besar yang di akun aktif itu, termasuk yang bukti-bukti apa kelas-kelas aktif itu aku akan hapus. Kalaupun nanti aku memberi review dari kelas aktif itu pasti aku akan edit sedemikian rupa, karena ternyata nggak boleh menampilkan merek-merek seperti itu kayak gembok terbuka di iklan InStream lah, chat privasi dan lain sebagainya, itu ternyata nggak boleh, dan itu aku masih upload, dan makanya itu nanti aku akan hapus-hapusin yang kayak gitu. Nah itu makanya mungkin nanti ada yang bertanya, jadi aku kasih tahu aja dari sekarang. Itu makanya kenapa aku sekalian sebenarnya kan dari 3 minggu lalu kan belum kenapa-napa ya, makanya itu aku buat tuh backup di akun aktif, akun Abdul Vlog aja di halaman ya, karena untuk itu, untuk jaga-jaga. Nah ternyata sesuai dengan perkiraan aku, karena aku belum hapus sama sekali konten yang aku maksud tadi. Nah alhasil ya kena, makanya aku tuh bakalan lebih aktif nantinya di halaman aku itu. Makanya mungkin teman-teman semua tuh banyak yang nanya, dan di sini aku kasih tahu kayak gitu ya. Nah selanjutnya nih teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misal di sini itu kalau nanti teman-teman suatu saat mau nanya-nanya itu boleh banget kok guys, nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan ya, mau sampai kapanpun teman-teman bertanya itu insya Allah pasti aku akan jawabin kok. Oke? Ya. Nah untuk hari ini sih aku lebih nggak terlalu yang padat-padat amat ya guys ya. Aku hanya ingin mengajarkan bagaimana caranya untuk menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook ini. Ya, jadi aku akan mengajarkan cara menggunakan fitur kreatif. Nah, karena kebetulan apalagi namanya guys, untuk apalagi sorry. Jadi aku akan mengajarkan cara menggunakan fitur kreatif dari kelas aktif. Nah, bentar ya. Nah, di sini aku akan mengajarkan itu. Contohnya di sini, bentar ya. Ini aku kasih di akun ini aja, yang satunya. Kok malah Instagram. Sorry guys. Malah ke Instagram lagi. Abdul Vlog aja. Nah, nice. Nah, guys, sebelumnya di sini mungkin teman-teman semua ada nggak sih yang pengen belajar Instagram kayak di endorse gitu, dapat endorsan. Terus apalagi namanya? Aku juga punya beberapa sih. Mungkin aku mau boleh nggak sih kalau di kelas aktif ini aku sesekali sharing selain dari Facebook? Boleh nggak guys? Kira-kira kalian mau nggak sih terima kalau aku ngajarin selain dari Facebook aja? Karena tuh untuk berpenghasilan di sosial media tuh banyak loh guys. Di Instagram itu berkesempatan besar tuh untuk para ibu-ibu termasuk, karena sekarang tuh banyak banget dibutuhin influencer moms yang mana kita dapat produk gratis, terus dapat duit dari apa yang kita promosiin tanpa harus kita kayak meskipun kita baru pemula itu bisa banget untuk mendapatkan itu semua. Tapi tentunya itu semuanya ada ilmunya. Nanti kalau misal di sini ada yang mau belajar kayak gitu, boleh dong, boleh banget teman-teman semua bertanya. Oke, nanti aku bisa ajarkan kok ke kalian. Nah, namun di sini aku akan bahasnya itu adalah cara menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook. Nah, guys, jadi aku ajarin nih cara upload yang benar tuh seperti apa. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat nggak? Di sini aku akan pilih video. Aku akan mengajarkan teman-teman tuh kalau misal mau posting di Facebook itu usahakan menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook. Fitur kreatif itu apa? Contohnya ya kayak tulisan-tulisan yang ada di Facebook ini loh guys. Tulisan-tulisan yang saya maksud itu yang seperti apa Kak? Nah jadi tulisan-tulisan yang saya maksud itu seperti ini. Waiting ya, sebentar ya. Tulisan-tulisannya itu sebentar. Ini aku mau pilih satu ini dulu, konten dulu. Satu konten kayak gini dulu ya. Nah, ini namanya fitur kreatif itu contohnya ini.
edit kayak gini tuh, editing kayak gini, ini namanya fitur kreatif juga. Jadi kita langsung edit, turunin kurangin durasinya di sini. Itu namanya fitur kreatif. Terus selesai. Nah, kalau kita edit seperti ini namanya fitur kreatif. Nah, kalau semisal kita tambahin teks lagi kayak gini, kita tambahin teks lagi ya, contohnya kayak gini. Awal bulan, semangat baru. Bentar. Oke. Nah, buat kalian yang belum dapat apa-apa dari FB ini, kalian nggak perlu nyerah. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ketika aku menggunakan fitur-fitur ini namanya semua fitur-fitur kreatif. Jadi ketika kita menggunakan fitur langsung dari Facebook itulah yang dinamakan fitur kreatif. Nah, dengan kita menggunakan fitur kreatif ini, maka video yang kita posting itu akan dibantu untuk lebih direkomendasikan oleh pihak Facebooknya. Karena itu dinyatakan sendiri oleh pihak Facebooknya bahwasanya gunakanlah fitur kreatif Facebook untuk mendukung dan mensupport kalian agar bisa lebih berkembang. Nah, itu yang dikatakan dan itu yang perlu kalian catat baik-baik. Makanya kalau kalian nanya, kakak editing di mana sih sebenarnya? Aku tuh editnya tuh langsung di aplikasi Facebooknya. Jadi jarang banget aku edit di Capcut. Kecuali kalau aku mau tambahin gambar di videonya, contohnya kayak gambar foto atau apapun itu, nah itu baru aku menggunakan Capcut. Tapi kalau cuman video udah ada, terus tinggal tambahin musik kata-kata dan musik, biasanya aku langsung pilih di Facebook itu karena itu asik. Selain asik, mudah. Selain mudah, itu akan mempermudah akun kita direkomendasikan. Nah, di sini kan ini contohnya ini aku buat ya spontan ya. Terus setelah itu aku akan pilih musik nih. Nah, kalau pilih musik, aku tuh kebanyakan sebenarnya kan kebetulan untuk yang fitur di akun Abdul Vlog aja ini di halaman ini kan belum monet juga ya teman-teman ya. Tapi aku tuh biasanya kalau kayak gini aku tuh pakainya tuh yang populer. Yang sedang tren. Biasanya aku pakainya yang sedang tren. Bentar ya. Nah, keputus ya guys ya. Sorry guys, tadi keputus nggak sih? Teman-teman, tadi keputus nggak? Ya Allah, aku pikir mungkin keputusnya sebagian doang kali ya. Coba tadi aku mau nanya dulu deh. Tadi keputus nggak Kak Zulhijjah? Kak siapa nih? Kak Anggi deh. Kak Anggi tadi keputus nggak? Yang saya sampaikan kedengaran nggak sih? Halo Kak. Kak Anggi. Kak Anggi, halo. Keputus sebentar tadi, Kak. Oh, sebentar doang ya? Nah, iya, cuma sebentar kok. Oke. Pas pas mau upload itu ya? Yang apa tadi tuh? Lagi bahas fitur-fitur tadi. Oke. Siap Kak. Makasih ya. Ya. Nah, jadi ini semua tuh termasuk fitur kreatif. Jadi ketika kita gunakan, kita lanjut ya guys ya. Jadi ketika kita gunakan itu akan mempermudah kita lebih direkomendasikan dan itu kata Facebook ya. Dan teman-teman semua nggak perlu khawatir, ini udah dijanjiin Facebook loh. Ketika teman-teman semua konsisten itu udah pasti kalian akan FYP. Itu pasti banget.
Yang penting kalian benar-benar mau konsisten, ditambahin dengan ya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya. Kayak misal selain konsisten tuh kita butuh apa ya? Perlu koreksi konten, terus juga ikut-ikutan tren. Itu penting banget teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman semua nggak mengikuti tren, itu kalian akan ketinggalan alias ketinggalan zaman. Nah, maksudnya ketinggalan zaman di sini artinya ketika tren itu udah lewat baru kalian mau buat, nah itu nanti akan sulit kalian akan direkomendasikan. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua itu buka reels, terus scroll reels. Nah itu teman-teman semua tuh di situ bisa belajar loh guys, bisa belajar untuk dilihat kira-kira apa ya sekarang konten yang sedang viral, yang paling banyak orang suka atau enggak, yang paling banyak dibahas itu teman-teman semua bisa ikuti. Nah, di sini kan aku malam ini mengajarkan bagaimana cara untuk menggunakan fitur kreatif dengan baik dan benar. Nah, seperti ini. Nah, biasanya teman-teman semua mungkin nanya gimana sih Kak cara untuk membuat konten itu biar kelihatan hilang muncul muncul hilang ya. Caranya itu gampang guys. Caranya itu kayak gini. Jadi kalau teman-teman semua mau buat hilang muncul, ini kan kalian bisa lihat ya, ada tulisan-tulisannya. Nah, kalau teman-teman semua di sini undur di bagian sini, nanti dia akan muncul satu-satu. Nah, ini kan bisa kayak gini. Nah, ketika kita atur kayak gini, teman-teman bisa lihat gak layar HP kalian. Nah, nah, terus, nah, terakhir aku tambahin lagi. Jangan lupa. Nah, ini kan teman-teman semua bisa ya, coba lihat deh. Nah, ini kenapa bisa hilang timbul kayak gitu karena aku setting di sini. Jadi teman-teman semua tuh bisa setting di sini tuh. Tuh. Ini tinggal kalian otak-atik aja di sini mau hilang muncul seperti apa kayak gini. Tuh. Ini kan udah nih. Oke, okay? Nah kayak gini kan udah ya, berarti kita udah menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook ini. Nah ini kita sudah menjalankan salah satu praktik terbaik dari Facebook ini. Dan tentunya ketika kita melakukan ini, akun kita intinya akan lebih berkembang dibanding ketika kita tidak menggunakan fitur kreatif ini, oke? Okay? Nah selanjutnya kalau kalian posting itu, usahakan sebenarnya teman-teman semua tuh kalian tinggal tambahin aja caption-caption yang menarik. Kayak gini contohnya, biar mengundang teman-teman semua tuh untuk berkomentar. Gimana guys, kalian udah pada FYP belum? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang eh, gunakan praktik terbaik untuk FYP. Terus, tahu nggak? Kalau mau tahu, komen di bawah. Kayak gitu. Kalau mau tahu, komen di bawah ya. Nah, kayak gini tuh nggak apa-apa guys, lalu kalian posting. Nah, ini berarti teman-teman semua tuh udah melakukan salah satu praktik terbaik. Dan ini memang sih teman-teman semua tuh bisa lihat ya akun aku ini. Nah, ini akan aku jadikan bukti ke depannya buat teman-teman semua. Ketika aku konsistenin, memang sekarang teman-teman semua bisa melihat ya. Di sini itu masih ya perkembangannya masih biasa-biasa aja guys. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwasanya aku akan memberikan bukti ke teman-teman semua kalau akun ini bisa monet juga dan bahkan mungkin dalam waktu lebih cepat. Ini bukan karena aku udah dikenal atau seperti apa ya teman-teman ya. Enggak, tapi saya rasa karena saya konsisten. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat ya viewersnya nih. Nih. Nah, viewersnya lihat ya, viewersnya ini sedikit ya guys ya, rata-rata sedikit, jadi nggak ada yang sampai banyak banget, nggak ada ya. Tuh, karena tapi nanti sekali ada yang FYP di sini,
kalian bisa lihat penayangan video-video yang lainnya itu akan mendapatkan banyak banget penayangan. Itu udah pasti. Ya, jadi teman-teman semua jangan pernah patah semangat. Sebenarnya kalau ada yang bilang, Kak, aku mau nyerah aja deh karena nggak dapat apa-apa dari Facebook. Sebenarnya jadi aku mau ubah ke FB biasa. Ngapain diubah ke FB biasa? Nyatanya juga emang kenapa kalau masih di FB Pro? Kalau di FB Pro kalau nggak dapat apa-apa ya udah. Ngapain diubah ke FB biasa? Lagian kalau FB Pro kan istilahnya nggak ngerusak akun kalian juga, nggak merusak kasta kalian juga kan. Jadi sebaiknya yang diubah itu adalah mindset dan pemikiran kalian masing-masing aja. Jadi teman-teman semua tuh yang dipikirin, oh oke deh kalau memang aku udah nggak bisa dapat apa-apa, aku nggak usah berharap deh. Tapi aku tetap konten aja seperti biasa. Sebagai apa? Sebagai apalagi namanya penghibur atau hal yang akan menghibur saya ke depannya. Mau ada uangnya atau enggak ada ya udah aku serahin dari Meta aja deh, terserah dia. Yang penting aku udah melakukan tanpa harus melakukan pelanggaran. Nah, itu udah pemikiran yang sangat baik. Itu yang perlu kalian lakukan. Ubah mindsetnya, tapi bukan masalah nyerah atau enggaknya ya. Jadi teman-teman semua yang kalian lakukan itu adalah ubah mindset dan pemikiran aja. Karena ketika teman-teman semua terlalu berekspektasi, nanti ujung-ujungnya nggak sesuai, ya itu ujungnya kalian akan menyerah. Dan alhasilnya bener nggak dapat apa-apa. Guys, suhu-suhu sekarang itu kenapa bisa mereka itu sampai gajian ratusan juta, puluhan juta, itu karena kalian semua. Support mereka juga. Mampir ke akun mereka, memberikan kejuaraan dan lain sebagainya. Rata-rata suhu sekarang itu kebanyakan tuh gajian terbanyaknya itu ya dari bintang. Karena ya yang pemula-pemula cari itu adalah pertama followers lah. Terus juga untuk apalagi namanya? Membuat akun mereka berkembang, yaitu mereka tabur bintang di sana dan mereka biar di follow sama katanya pasukan-pasukan ya kayak gitu kan sebenarnya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya teman-teman semua itu bisa membuat branding sendiri ya, dengan kalau kalian punya kejuaraan sendiri ya kalian buat branding aja. Karena kan selama kalian akunnya itu publik, apa yang kalian posting di postingan kalian itu semuanya berkemungkinan besar bisa FYP. Berarti bisa menjangkau banyak dan luas gitu loh. Jadi tanpa harus kalian mampir ke sana pun kalian bisa membuat branding kalian sendiri kayak gitu. Ya itu yang perlu teman-teman semua pahami. Nah, simple banget ya yang aku ceritain tadi. Nah, mungkin di sini kalau teman-teman semua ada nggak sih yang mau sharing? Aku mau buka pertanyaan nih, karena kebetulan aku nggak bisa lama-lama untuk malam ini guys. Karena aku tuh lagi ngerjain ini, aku lagi di depan komputer juga. Untuk apa lagi namanya menyelesaikan itu semua tadi yang aku bilang, dokumen-dokumen kelengkapan aku. Nah, di sini mungkin ada nggak sih teman-teman semua yang mau sharing atau bertanya? Mungkin 2 atau 3 orang deh, silakan yang mau. Ayo yang mau bertanya, manfaatin dong harus bertanya ya. Silakan guys. Ada yang mau bertanya nggak? Yang mau bertanya angkat tangan, bisa nggak guys? Oke, Kak Anggi boleh. Silakan Kak Anggi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Nah, ini mau sekedar sharing aja nih, Kak. Aku Boleh, kan boleh. ini udah mau Nedril sama Instream. Okay. Kemarin kan ada kendala di Instream, kan dolarnya 0 semua. Nah, Kak Atif kan nyaranin kemarin pakai landscape yang apa miring itu ya. Yang pakai yang 16/9 itu. Iya. Sama durasinya dikurangin katanya, cukup sampai 25 atau 30 detik. Nah, alhamdulillah sekarang itu udah ada dolarnya walaupun masih kecil. Masya Allah, oke. Alhamdulillah. Ya, udah pecah telur lah itu kan, enggak telur semua. Oh iya, siap mantap ya. Nah, yang mau ditanyain itu Kak, kalau Reels itu kan aku bagian masak-masak tuh kan. Betul, aku udah lihat kemarin. Jadi bukan masak-masak, kalau Reels itu kan bagian toko aku sekalian iklan toko sembako aku. Nah, kalau yang POD itu kan aku masak-masak. Yes. Nah, kalau masak-masak itu boleh nggak aku tuh sambilan sebelum diubah FB Pro tuh kan Facebook aku tuh kan jualan produk-produk Tira, produk-produk kayak panci, kayak blender, kayak gitu Kak. Nah, jadi tuh boleh nggak kalau aku masak-masak itu sambilan aku promosiin ini mereknya kayak gitu. Kira-kira kena nggak
kena pelanggaran nggak ya nanti kayak gitu. Itu Oke, aja sih. oke. Nah, Ya, Kakak. Sebelumnya, terima kasih banyak Kakak Anggi Melati. Pokoknya ini Kak Anggi Melati benar-benar orang yang paling mengikutin arahan kelas aktif ya, sampai yang kemarin dolarnya nol yang mungkin dikiranya karena akunnya bermasalah. Setelah melakukan tips dari aku, alhamdulillah ternyata ada perubahannya kayak berarti apa yang saya sampaikan berarti benar dan bisa diikutin. Nah, itu yang pertama. Makasih banyak Kak Anggi. Nah, terus pertanyaan Kak Anggi nih, Kak aku tuh pernah dulu ya, kan aku kontennya masa-masa dan lain sebagainya, dan aku tuh pernah sebelum aku FB Pro itu aku pernah punya produk-produk kayak panci, blender dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau aku buat konten lalu aku promosikan produk-produk tersebut dengan menyebutkan merek yang ada, apakah itu akan kena pelanggaran? Jawabannya menurut aku enggak ya. Selama itu barangnya itu istilahnya tidak yang gimana ya? Tidak yang terlalu signifikan. Boleh sesekali kayak disebut ini mereknya ini, tapi enggak yang sampai terfokus gitu loh, Kak. Jadi tetap kayak terlihat natural aja kayak gitu. Itu aja sih. Ya, karena aku rasa poinnya memang di sana kayak gitu ya. Jadi Kakak Anggi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, silahkan dilakukan saja. Kalaupun memang nanti kena, ini kita nggak minta-minta ya. Kalaupun semisal terkena notif dan lain sebagainya, itu kan kita masih ada jalan ya. Artinya kita bisa ngecek dulu, lalu kita minta ajukan banding kalaupun ini. Tapi saya rasa nggak akan kena kok. Gitu ya Kak ya. Semangat Kak Anggi. Makasih banyak udah selalu ngikutin kelas aktif dari awal sampai sekarang dan masih selalu support, dan itu aku sangat salut banget. Terima kasih banyak buat Kak Anggi. Thank you. Tanya nih Kak Mita Mawar, silakan Kak Mita Mawar. Halo Kakak Mita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Ya, Kak Atif, saya termasuk udah lama gabung di kelasnya Kak Atif. Dan alhamdulillah udah monet iklan InStream, Kak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya udah ada dodolnya, Kak. Cuma belum banyak lah, sedikit-sedikit kayak gitu, Kak. Terus terima kasih buat bimbingannya juga, Kak, sama arahannya. Makasih Kakak. Ya, terus ini Kak, aku kan belum monet reels nih Kak, udah lama banget nih, 7 bulan. Oke. Ya, tapi reelnya aku tuh udah ada 5 atau 6 yang FYP kayak gitu Kak. Jadi saya minta solusinya tuh gimana kayak gitu Kak. Oke. Apa boleh dilihat reelnya aku apa gimana kayak gitu? Oh, boleh. Ini aku bantu cek dulu ya Kak ya. Ya. Kak Mita Mawar. Nama akun siapa sih Kak? Mita Mawar. Tapi view-nya sekarang lagi sedikit kok Kak. Gak apa-apa. Yang mana tuh Kak? Mita Mawar. Oh, oke. Oke, tahu. Bentar ya. Tulisannya sama, ya. Oke, Kak Mita, siap. Nah, di sini followers Kak Mita nih banyak ya, Kak ya. Mantap. Iya, Kak. Karena FYP waktu kemarin, bulan kemarin. Kan aku FYP tuh. Siap. Bentar ya, aku cek dulu ya. Aku ceknya di HP aku yang satu, nggak apa-apa ya? Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke, jadi kendalanya di sini adalah belum monet iklan reels ya Kak ya? Iklan reels, iya Kak. Nah, di sini pertanyaannya dulu yang pertama, apakah di tampilan fiturnya masih ada iklan reels? Ada, tapi gemboknya masih terkunci. Oke. Nah, terus pertanyaan keduanya, apakah di sini Kakak di akunnya itu apakah ada pelanggaran spam atau enggak, hak cipta atau seperti apa? Enggak ada ya? Bersih ya? Oke. Dan ini Kakak mulai aktifnya itu kapan? Untuk maksudnya konsisten reelsnya itu apakah Kakak uploadnya sampai memang setiap hari atau enggak?
Iya, setiap hari. Aku kemarin setiap hari itu 3, Kak. Setiap hari 3. Oke. Iya. Tapi? Iya, cuma kemarin cuma 2 kemarin karena lupa. Oke. Kerjaan di kehidupan nyata. Oh, siap. Banyak. Nah, kalau dari aku nih Kak, sebenarnya kalau untuk iklan Reels itu memang sebenarnya kan apa ya, memang nggak ada syarat dan ketentuan khususnya seperti apa ya, karena aku pun sendiri melihat tren yang ada di Reels itu, contohnya kayak untuk mendapatkan undangan Reels itu benar-benar nanti ada di satu masa di mana iklan Reels setiap orang itu benar-benar terbuka. Itu yang saya perhatiin yang ada di Facebook ya. Terus juga terkadang juga ada di mana masa itu kayak apa ya, iklan Reels itu yang muncul itu cuma satu-satu, tapi kebanyakan itu nanti akan ada masanya itu iklan Reels itu akan kebuka secara massal gitu. Namun ini kan namanya kayak bilang misteri ya, kita tuh bingung kira-kira, takutnya kita nanti kedepannya malah nggak dapat atau seperti apa. Itu aku yakin pasti kakak khawatir juga kan ya, apakah karena akun aku ada apa nih atau seperti apa, jadi aku bingung. Bener nggak sih kak? Iya, Kak. Soalnya temennya aku itu udah dapat iklan Reels. Oke, Iklan Reel itu. Nah, kalau dari aku sih Kak, sebenarnya di sini kan kalau untuk Kakak kan belum monet Reels ya. Nah, Iya, belum. jadi kalau Baru. saran dari aku, coba deh Kakak, kalau sekarang kan Kakak kebanyakan pakai soundnya itu sound apa? Sound dari Facebook juga Uh-huh. pakai, terus yang sound dari TikTok juga ada. Cuma yang kebanyakan aku sering pakai yang dari Facebook langsung. Oke, nah itu sebenarnya udah bagus banget sih kayak gitu. Cuman kalau untuk aku detailnya sebenarnya aku nggak bisa mastiin ya, karena aku tuh bukan yang ngehandle itu. Cuman setahu aku itu akan tetap pasti dapat kok. Tapi syaratnya mungkin Amin. bisa apa ya, konsistennya itu lebih di dikonsistenin lagi. Tapi gini, kalau bisa konten yang Iya. dibuatnya itu setiap harinya itu apalagi namanya harus sama terus gitu Kak. Maksudnya jumlahnya bagusnya kayak gitu. Siap. Itu penting banget sih sebenarnya. Siap, Kak. 2 atau 3 setiap harinya aja. Kalau misalnya yang penting bisa dikonsisten. Coba deh mulai dari sekarang sampai 1 bulan ke depan. Nah itu aku minta Siap, Kak. kakak minimal 2 ya, minimal 2, nggak boleh kurang dari itu. Nah Siap. mau ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, tetap lakukan. Dan itu aku minta nanti di bulan depan mungkin kakak bisa kasih tahu apakah udah dapat atau belum. Tapi saya rasa ketika kakak udah Siap, konsisten Kak. sampai sebulan berturut-turut dengan menggunakan sound itu, nanti pasti akan ada hasilnya ya. Nanti kakak konfirmasi aja bagaimana perkembangannya. Itu yang aku minta aja, konsistenin minimal 2 reel setiap hari mulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan. Dan jangan lupa perbanyak untuk menggunakan sound langsung dari Facebook aja, termasuk sound yang sedang tren atau yang sedang banyak penggunanya gitu ya. Siap, Kakak. Makasih, Kak Atif. Oke, semangat kakak ya. Siap, Kak. Oke deh, bentar ya. Bisa berapa? 20. Itu orang mau apa? Yang berapa? Uangnya udah
Oke. Nah, mungkin teman-teman semua terima kasih semua ya atas waktunya. Kebetulan aku mau lanjut lengkapin dokumen dulu. Nah, mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan nantinya bisa japri aja ya. Aku minta teman-teman semua untuk lebih aktif untuk konsultasi ya. Nanti aku akan bantu untuk jawabin pertanyaan teman-teman semua melalui japri. Namun mohon harap menunggu ya guys ya karena banyak banget chat yang masuk jadi aku balasnya satu-satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon untuk dinonton siaran ulang kelas lagi ya guys ya. Nanti akan aku share malam ini. Insya Allah besok ya aku share-nya. Jadi yang ikut ataupun gak ikut bisa nonton ulang dari awal sampai akhir karena ada informasi penting. Makasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.